Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan harapku telah kupautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan kuserahkan. Engkaulah Tuhan cahaya jiwaku, penerang di jalan hidupku. Engkaulah Tuhan penghibur diriku, kala sedih duka hatiku. Hanya padamu Tuhan harapku telah kupautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan kuserahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Pada Minggu Advent yang pertama itu adalah kita memiliki harapan akan kedatangan Mesias Yesus Kristus. Maka satu lilin dinyalakan sebagai bentuk harapan di mana Yesus akan datang dan Yesuslah yang membawa kita menuju rumah Bapa di surga. Kedatangan Yesus Kristus merupakan suatu masa persiapan bagi kita, masa pertobatan, permenungan untuk kita merenungkan peristiwa di dalam hidup kita. Apalagi kalian yang berada di tempat ini, masa Advent merupakan masa di mana kalian memahami bahwa kehidupan manusia sungguh karena dicintai oleh Allah. Kita hidup karena anugerah Allah. Maka kita menghargai hidup itu dengan membagikan cinta kasih, berdamai dengan semua orang. Karena apa? Raja damai akan lahir, dan kita tahu Yesus adalah Raja damai, dan kita harus mewartakan cinta kasih di dalam hidup kita. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa.
Allah Bapa, sumber sukacita, Engkau telah mengumpulkan kami dalam perjamuan ini. Buatlah kami pantas merayakan perjamuan kudus-Mu, dan perkenankanlah kami menyambut santapan suci yang dihidangkan oleh Yesus Kristus dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain kabu yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan kepalaku, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lagu 321. Hanya di-Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolonglah aku, memusatkan budi padamu, ku dalami citra-Mu Tuhan, namun tawar daya ingatan. Hanya di-Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku, mimpikan cahaya sinar-Mu, walau kini hatiku sepi, ku percaya di-Kau di hati. Hanya di-Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, gentar hatiku menghadapi
Tapi goncangan kalbu dalam dikau tumbuh harapan, ketenangan dan kedamaian. Hanya dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, sesat jalanku, tunjukkanlah arah padaku. Sering daku tumbang di asa, bangkitkanlah niat dan rasa. Hanya dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.